Ya, dikenal sebagai kota pariwisata, banyak juga permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Manado. Salah satunya ada permasalahan yang paling sering kita dengar adalah permasalahan sampah. Nah, kira-kira kalau dari HJP ini untuk mengatasi permasalahan sampah di Kota Manado akan seperti apa nantinya? Jadi memang bicara tadi kota pariwisata yang disampaikan bukan hanya sampah sebenarnya yang jadi persoalan. Manado ini yang dari 10 tahun yang lalu saya maju ya sampai sekarang isunya masih sama bahwa Manado yang macet, kemudian Manado yang masih itu tadi persoalan sampah dan banjir yang ada di Kota Manado ini yang membuat orang jadi sangat gugup di era-era menghadapi musim penghujan gitu ya. Nah, kalau salah satunya sampah, sampah ini sempat viral di mana-mana kan kemarin di Apalagi media sosial. sekarang tempat pembuangan sampahnya udah full begitu katanya. Nah, kira-kira seperti apa? Memang apa yang telah dilakukan pemerintah saat ini sebenarnya bukan buruk ya, tetapi sebenarnya sudah benar, tetapi mungkin sistem dan cara pengolahannya yang masih kurang tepat. Nah, misalnya ya, bahwa kenapa sampah bertumpuk? Nah, kemudian di satu pihak masyarakat masih dibebankan dengan retribusi sampah. Nah, ini sebenarnya kan tidak sinkron. Ada APBD yang dikeluarkan untuk petugas sampah harus membayar lagi retribusi, ini biayanya sudah double-double. Kenapa tidak sekalian saja kita menambahkan di APBD, kita tambahkan biaya untuk pembersihan sampah, tambahkan orang, tetapi bukan hanya sekedar ngangkut sampah, tapi harus sinergi dengan program yang lain. Yang saya maksudkan misalnya penyebab banjir. Kan seringkali juga banjir lokal, bukan banjir bandang ya, tapi banjir-banjir lokal, hujan sedikit banjir. Itu kenapa? Karena selokan, got-got itu sudah penuh. Jadi petugas sampah nantinya kalau kita tambahkan orang, mereka bukan hanya sekedar angkat sampah, tapi mereka ada satu tim kecil yang memang pakai alat berat yang kecil ataupun semi manual yang membersihkan got-got ini, mengangkat kotoran-kotoran tanah-tanah yang ada di got satu kali running gitu. Jadi bukan hanya sampah yang di atas yang kelihatan, satu kali supaya bukan hanya sampah tapi menjaga juga dampak dari banjir-banjir lokal yang sering terjadi itu satu kali dijalankan. Tapi kan masalahnya sekarang ini tempat pembuangan akhirnya sudah full begitu ya. Akhirnya sampah-sampah itu menumpuk di TPA di Sumompo. Nah, akan seperti apa nantinya untuk TPA sendiri? Kalau sekarang kan insenerator ya yang dibuat. Tapi memang saya lihat dari pengamatan saya belum maksimal. Harusnya kan insenerator ini salah satu solusi di saat TPA full. Tetapi memang insenerator ini belum dimaksimalkan. Bukan program ini tidak benar ya, yang dilakukan ini sebenarnya sudah dalam track yang benar, tetapi memang mungkin kualitas insenerator juga saya rasa tidak terlalu bagus, karena insenerator yang bagus itu yang tanpa asap yang sekarang ini. Tapi kalau yang sekarang dari apa yang saya tahu, mohon maaf kalau mungkin saya salah ya, tapi masih tidak ramah lingkungan seperti itu ya. Nah, itu insenerator ini harus dimanfaatkan dengan baik. Kemudian yang solusi lain tentu bagaimana kita bersinergi dengan kabupaten kota yang lain, memang harus ada TPA baru yang dibuat. Selain mencari investor untuk bagaimana pemanfaatan TPA Sumompo. Berarti nantinya ke depan akan ada rencana untuk pembuatan TPA baru begitu. Pasti. Nah, selanjutnya juga yang menjadi permasalahan adalah semraut pasar begitu ya. Nah, kira-kira akan seperti apa nantinya kalau untuk pasar ini? Ya, pasar juga memang masih persoalan klasik saat ini. Dimana kita masih pasar yang tradisional, bahkan jujur tidak seperti yang diharapkan. Karena kalau mau disinkronkan Manado sebagai kota pariwisata, pasar juga ini harus jadi pasar wisata. Tetapi kondisi yang ada sekarang itu belum dikelola dengan maksimal. Banyaknya staf dan karyawan yang ada di PD Pasar ini, tetapi bagi kami itu belum dikelola dengan maksimal. Pasar ini butuh sentuhan orang entrepreneur. Ya, mesti orang yang punya background bisnis, background pengusaha. Pak Mor adalah seorang pebisnis, saya juga demikian. Perlu ada sentuhan-sentuhan bisnis agar supaya kita buat pasar itu jadi pasar modern. Orang betah datang ke pasar, bahkan orang tidak rasa gimana ya makan di pasar gitu.
Karena kan seringkali orang mau ke pasar, ada tempat jualan, memang sih dibutuhkan tempat itu, tapi ada orang-orang tertentu kan yang tidak nyaman sebenarnya makan di pasar karena baunya dan lain-lain. Itu kenapa? Karena pengelolaannya tidak maksimal. Harusnya dikelola dengan baik, jadi satu pasar tradisional yang rasa tradisional tetapi kesannya modern. Jadi dia bersih, dia nyaman, orang datang, bahkan jadi pasar wisata. Nah, karena kan ada beberapa keunggulan-keunggulan kuliner warga kota Manado yang tidak ada di daerah lain. Jadi kita satu paketkan di situ. Jadi salah satu tourism destination, orang datang ke pasar melihat ada yang pasar internasional gitu kan, seperti yang di Tomohon itu kan bisa kita ciptakan di Manado. Oke, menarik sekali tadi Pak Hani juga sempat mengatakan bahwa terlalu banyak begitu ya orang-orang yang mungkin tidak berkompeten nantinya di dalam suatu perusahaan begitu ya untuk dalam hal ini pasar tadi. Nah, akan seperti apa nantinya ke depan ketika kalau misalnya Tuhan berkenan HJP More akan terpilih, akan seperti apa nantinya? Apakah memangkas orang-orang yang seperti ini, birokrasinya akan seperti apa kira-kira? Pak Mor dan HJP, kami berdua punya background entrepreneur. Kami sama-sama pebisnis. Kalau pebisnis itu yang paling utama itu kualitas. Jadi the right man on the right place. Orang yang tepat di tempat yang tepat. Jadi kita akan sangat profesional bahwa PD Pasar itu atau BUMD yang lain bukan hanya sebagai tempat buangan atau tempat penampungan dari pendukung-pendukung yang fanatik dan yang lain-lain atau apa. Bukan seperti itu. Semua ada tempatnya. Kita bisa mengatur. Ini harusnya di mana. Yang punya potensi tentu di bisnis kita beri kesempatan di situ. Yang punya potensi mungkin di tourism atau bisa memanage di pasar ataupun di BUMD yang lain. Tentu kita atur sesuai porsinya dan tentu sesuai kualitasnya. Oke, nah kita masih akan lanjut membahas tentang apa saja yang akan dilakukan oleh MOR dan juga HJP di Pilwako Manado 2020. Tapi setelah yang satu ini tetap di Torang Pe Figur.